Kisah legenda asal-usul Danau Cikaputrian di Banten. Cikaputrian adalah sebuah danau yang terletak di Banten, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan airnya yang jernih. Namun, di balik keindahannya, danau ini menyimpan sebuah legenda yang menarik dan penuh dengan pelajaran berharga. Cikaputrian berasal dari kata cika, yang berarti ular, dan putrian, yang berarti putri, mengisahkan tentang seorang putri raja yang cantik jelita namun akhirnya berubah menjadi ular besar. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di Banten, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Rambutnya panjang terurai, kulitnya halus dan bersih, serta wajahnya menawan. Namun, di balik kecantikannya, sang putri memiliki sifat yang sangat buruk. Segala permintaannya harus dituruti, jika tidak, emosinya akan meledak. Sang raja, yang sangat menyayangi putrinya, membangun sebuah puri yang sangat indah di lereng gunung yang asri. Puri tersebut dilengkapi dengan taman bunga yang cantik dan sebuah danau berair jernih. Di danau inilah sang putri sering mandi dan berenang hingga puas. Puri tersebut tidak hanya megah, tetapi juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Di sebelah timur, terdapat hutan lebat yang penuh dengan berbagai jenis flora dan fauna. Di sebelah barat, terdapat lembah yang hijau dengan aliran sungai yang jernih. Di sebelah utara, terdapat pegunungan yang menjulang tinggi dengan puncaknya yang selalu diselimuti salju. Di sebelah selatan, terdapat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Setiap pagi, sang putri akan bangun dari tidurnya yang nyenyak di kamar yang mewah, dengan tempat tidur yang dilapisi sutra dan bantal yang empuk. Ia akan berjalan keluar menuju balkon kamarnya yang menghadap ke danau. Dari sana, ia bisa melihat matahari terbit di balik pegunungan, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan. Setelah menikmati pemandangan matahari terbit, sang putri akan turun ke taman bunga. Di sana, ia akan berjalan-jalan sambil menikmati aroma bunga yang harum dan suara burung yang berkicau. Ia akan memetik bunga-bunga yang paling indah dan menyusunnya menjadi rangkaian bunga yang cantik. Setelah puas berjalan-jalan di taman bunga, sang putri akan menuju ke danau. Di tepi danau, terdapat sebuah paviliun kecil yang terbuat dari kayu dengan atap yang dihiasi ukiran-ukiran indah. Di dalam paviliun tersebut, terdapat sebuah tempat duduk yang nyaman di mana sang putri bisa duduk dan menikmati pemandangan danau. Setiap kali sang putri ingin mandi, para dayang akan menyiapkan air hangat yang dicampur dengan bunga-bunga harum. Mereka akan menuangkan air tersebut ke dalam danau, menciptakan aroma yang menyegarkan. Sang putri akan masuk ke dalam danau dan berenang dengan riang, menikmati kesegaran air dan keindahan alam sekitarnya. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan dan keindahan, sang putri tidak pernah merasa puas. Ia selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Ia tidak pernah menghargai apa yang dimilikinya dan selalu merasa bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Sikapnya yang sombong dan manja membuatnya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk para dayang dan prajurit yang selalu melayaninya. Suatu hari yang cerah, ketika matahari bersinar terang dan angin sepo-sepo berhembus lembut, suasana di puri indah itu terasa sangat tenang. Para dayang dan prajurit yang biasanya sibuk melayani sang putri, kini sedang tertidur lelap di bawah naungan pohon-pohon besar yang rindang. Mereka menikmati istirahat sejenak setelah seharian bekerja keras memenuhi segala keinginan sang putri. Di tengah ketenangan itu, tiba-tiba muncul seorang wanita tua berpakaian kumal dan tubuh kotor. Wanita tua itu berjalan dengan langkah tertatih-tatih, seolah-olah setiap langkahnya adalah perjuangan berat. Wajahnya yang keriput dan matanya yang redup menunjukkan betapa lelah dan laparnya ia. Namun, di balik penampilannya yang lusuh, terdapat semangat yang kuat dalam dirinya. Wanita tua itu berhasil memasuki puri tanpa ada yang menyadarinya. Ia terus berjalan menuju danau yang jernih, tempat sang putri sering mandi dan berenang. Ketika ia sampai di tepi danau, ia berhenti sejenak untuk menghela napas. Matanya yang lelah menatap air danau yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia merasa sangat haus dan kotor, dan ia berharap bisa membersihkan diri di danau tersebut.
Dengan hati-hati, wanita tua itu mulai membuka pakaiannya yang kumal dan kotor. Ia merendamkan kakinya ke dalam air danau yang sejuk, merasakan kesegaran yang menyegarkan tubuhnya yang lelah. Ia kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air dan mulai membasuh wajahnya yang kotor. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya terasa seperti anugerah yang tak ternilai harganya. Namun, kebahagiaan wanita tua itu tidak berlangsung lama. Sang putri yang sedang berjalan-jalan di taman bunga tiba-tiba melihat wanita tua tersebut. Wajah sang putri yang cantik berubah menjadi merah padam karena marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang berani mengotori danau miliknya. Dengan langkah cepat, sang putri mendekati wanita tua itu. "Hei, siapa kamu? Berani-beraninya masuk kemari dan mengotori danau milikku ini," teriak sang putri penuh emosi. Suaranya yang nyaring membuat para dayang dan prajurit terbangun dari tidur mereka. Mereka segera berlari mendekati sang putri, tetapi tidak berani mendekat terlalu dekat karena takut akan kemarahan sang putri. Wanita tua itu terkejut mendengar teriakan sang putri. Ia segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. "Maafkan saya, Tuan Putri. Saya hanya ingin membersihkan diri sebentar. Saya sangat lelah dan kotor," kata wanita tua itu dengan suara yang lemah. Matanya yang redup menatap sang putri dengan penuh harap, berharap sang putri akan mengerti dan memaafkannya. Namun, sang putri tidak menerima alasan tersebut. "Kamu tidak pantas berada di sini. Danau ini hanya untukku. Pergi dari sini sekarang juga," teriak sang putri dengan nada yang kasar. Ia mengusir wanita tua itu tanpa belas kasihan. Para dayang dan prajurit yang melihat kejadian itu hanya bisa diam dan tidak berani membantah perintah sang putri. Wanita tua itu merasa sangat sedih dan tersakiti oleh sikap sang putri. Ia menatap sang putri dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. "Tuan Putri, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Suatu hari nanti, kamu akan menerima balasan atas semua perangai burukmu," kata wanita tua itu sebelum pergi meninggalkan puri. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang-ngiang di telinga sang putri. Namun, ia tidak peduli dan terus menjalani hidupnya dengan kesombongan dan keangkuhan. Ia tidak menyadari bahwa kutukan wanita tua itu akan segera menghampirinya dan mengubah hidupnya selamanya. Setelah wanita tua itu pergi, sang putri merasa puas karena berhasil mengusirnya. Ia kembali ke taman bunga dan melanjutkan berjalan-jalan sambil menikmati aroma bunga yang harum. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Setelah diusir dengan kasar oleh sang putri, wanita tua itu merasa sangat tersakiti. Ia berjalan menjauh dari danau dengan langkah yang tertatih-tatih, namun hatinya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia tidak bisa menerima perlakuan yang begitu kejam dari sang putri yang seharusnya memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Wanita tua itu berhenti sejenak di tepi hutan yang mengelilingi puri. Ia menatap kembali ke arah danau dengan mata yang penuh dengan dendam. "Tuan Putri, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Suatu hari nanti, kamu akan menerima balasan atas semua perangai burukmu," gumamnya dengan suara yang penuh dengan kepedihan. Dengan tangan yang gemetar, wanita tua itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul di atas puri, dan angin bertiup semakin kencang. Wanita tua itu terus mengucapkan dengan penuh keyakinan, "Mulutmu yang berbisa itu sangatlah pantas dimiliki oleh seekor ular, bukan manusia lagi seperti layaknya dirimu saat ini yang sangat cantik," kutuk wanita tua tersebut dengan suara yang menggema. Petir menggelegar di langit, seolah-olah alam semesta merespons kutukan tersebut. Di dalam puri, sang putri yang sedang menikmati waktu di taman bunga tiba-tiba merasakan perubahan cuaca yang aneh. Ia melihat langit yang gelap dan mendengar suara petir yang menggelegar. Hatinya mulai merasa tidak nyaman, namun ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut. "Ini pasti hanya cuaca buruk biasa," pikirnya. Namun, kutukan wanita tua itu tidak bisa dihindari. Petir yang menggelegar di langit tiba-tiba menghantam tubuh sang putri dengan kekuatan yang luar biasa. Sang putri terpental ke tengah danau, dan tubuhnya tenggelam ke dalam air yang dingin.
Ia merasakan sakit yang luar biasa dan tubuhnya mulai berubah. Sang putri yang terjatuh ke dalam danau tiba-tiba merasakan tubuhnya berubah. Kulitnya yang halus dan bersih berubah menjadi sisik yang kasar. Rambutnya yang panjang terurai berubah menjadi ular-ular kecil yang menjalar di kepalanya. Ia berubah menjadi seekor ular besar yang menakutkan. Sang putri yang kini menjadi ular merasa sangat ketakutan dan menyesali semua perbuatannya. Ia teringat akan semua kesombongan dan keangkuhannya, serta bagaimana ia telah memperlakukan orang lain dengan kasar dan tidak adil. Ia berharap bisa kembali menjadi manusia dan memperbaiki semua kesalahannya, tetapi kutukan wanita tua tersebut tidak bisa dihapuskan. Hari-hari berlalu, dan sang putri yang kini menjadi ular hidup di dalam danau tersebut. Ia merayap di tepi danau setiap hari, mengingat semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia berharap suatu hari nanti ada seseorang yang bisa membebaskannya dari kutukan tersebut, tetapi harapan itu semakin lama semakin pudar. Ia merasa terisolasi dan kesepian, hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Di dalam danau, sang putri yang kini menjadi ular sering melihat bayangannya di permukaan air. Ia melihat wajahnya yang dulu cantik jelita kini berubah menjadi wajah ular yang menakutkan. Ia merasa sangat malu dan menyesal atas semua perbuatannya. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu dan mengubah semua tindakannya, tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Setiap malam, sang putri yang kini menjadi ular merenung di tepi danau. Ia menatap bintang-bintang di langit dan berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari kutukan tersebut. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas semua kesalahannya dan berharap bisa diberi kesempatan kedua. Namun, kutukan wanita tua tersebut tidak bisa dihapuskan. Sang putri yang kini menjadi ular hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia merasa sangat kesepian dan terisolasi, tidak ada yang bisa menemaninya atau mendengarkan keluh kesahnya. Ia berharap ada seseorang yang bisa memahami perasaannya dan membantunya keluar dari penderitaan ini. Namun, harapan itu semakin lama semakin pudar. Setelah sang putri berubah menjadi ular besar dan hidup dalam penyesalan yang mendalam, danau tempat ia tinggal mulai dikenal dengan nama yang baru. Danau tersebut menjadi saksi bisu dari nasib tragis sang putri yang sombong dan manja. Nama danau itu adalah Cikaputrian, yang diambil dari kata Cika, yang berarti ular, dan Putrian, yang berarti putri. Legenda tentang asal-usul Cikaputrian menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Orang-orang mulai menceritakan kisah tentang sang putri yang cantik jelita namun memiliki sifat yang buruk. Mereka menceritakan bagaimana sang putri telah mengusir seorang wanita tua dengan kasar, dan bagaimana wanita tua tersebut mengutuk sang putri hingga berubah menjadi ular besar. Cerita tentang Cikaputrian menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Mereka belajar untuk selalu rendah hati dan tidak bersikap sombong terhadap sesama. Mereka juga belajar bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya, dan bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Danau Cikaputrian menjadi tempat yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Orang-orang yang datang ke danau tersebut sering merasakan aura yang berbeda. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam air. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat bayangan ular besar yang berenang di dalam danau. Legenda tentang asal-usul Cikaputrian terus hidup dalam ingatan masyarakat. Kisah tersebut menjadi bagian dari budaya dan tradisi mereka. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara khusus di tepi danau untuk mengenang sang putri dan mengingatkan diri mereka sendiri untuk selalu rendah hati dan tidak bersikap sombong. Demikianlah kisah tentang asal-usul Cikaputrian. Sebuah legenda yang penuh dengan pelajaran berharga tentang rendah hati, penyesalan, dan pengampunan. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya, dan bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.